Antara kita dengan Allah sekarang ada 70.000 hijab. Ada 70.000 hijab antara kita dengan Allah, sehingga kita bisa duduk dengan bebas. Gravitasi bumi kita tidak terganggu oleh kemuliaan cahaya Allah, karena ada 70.000 hijab. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT pagi hari ini di hari Ahad. Allah berikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita, kenikmatan iman dan Islam. Satu kenikmatan yang seringkali dilupakan oleh umat manusia, kenikmatan yang merupakan fitrah dari Allah untuk kita, kenikmatan yang mampu menghilangkan semua nikmat apapun di muka bumi ini, kenikmatan yang nilainya tak terhingga. Dunia tidak cukup untuk menilai kenikmatan ini, nikmat iman dan Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul di tempat kita yang mulia ini, tempat yang kita harapkan bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT, tempat yang juga mendekatkan makom kita kepada makom Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allah SWT adalah Tuhan kita, Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dan Allah SWT telah menetapkan kita sebagai makhluk yang terbaik. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang terbaik, fi ahsani taqwim. Tidak ada makhluk semulia manusia. Malaikat betapapun mereka tidak punya dosa, tidak pernah membuat dosa selama hidup mereka, tapi mereka tidak punya nafsu, wajar mereka beriman. Maka manusia ketika punya iman, dia lebih mulia daripada malaikat. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah ciptakan dalam makom yang mulia, fi ahsani taqwim. Nah, maka demi menjaga muruah kita agar tetap mulia sebagaimana fitrah kita, Allah ciptakan satu sistem hidup saja. Hanya satu saja sistem hidup yang mampu menopang kita agar tetap mulia sebagaimana fitrah kita, fi ahsani taqwim. Dan sistem hidup itu hanya Islam. Hanya Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Seperti mana fitrahnya ikan hidup di dalam air, aman, damai, tentram, harmonis dan lestari. Tidak percaya, silakan tanyakan sama ikan. Saya sudah tanyakan sama ikan, tapi ikannya tidak menjawab. Kenapa? Karena ikannya tidak ngerti bahasa Sunda. Ikan mana Ustaz? Ikan di Ternate kemarin saya tanya. Jadi fitrahnya manusia hidup di dunia ini di dalam Islam. Seperti fitrahnya ikan di dalam air, karena air adalah habitatnya ikan. Tidak bisa hidup kalau tidak di air. Begitulah manusia. Diterima ataupun tidak, disadari ataupun tidak, diimani ataupun tidak, Allah telah menakdirkan hanya Islam fitrah manusia. Maka jika manusia hidup di luar Islam, itu seperti ikan yang hidup di luar air, menggelepar-gelepar kehausan, dihantam oleh dahaga hingga mati mengenaskan. Jika ikan berada di luar air, nasibnya nggak jauh beda seperti ikan goreng, ikan bakar, pepes ikan, betul? Maka begitulah manusia. Apapun ideologi yang dianutnya, jika bukan Islam demi Allah, dia akan hancur dalam hitungan detik dengan izin Allah. Allahu Akbar. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap akan bertahan di muka bumi ini, betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman yang dihadapinya. Demi Allah, apapun yang dicapai manusia di muka bumi ini, negara yang modern, didukung dengan infrastruktur yang canggih, lengkap, dana triliunan rupiah, bila tanpa iman dan Islam, hanya ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur mencair roboh oleh terik panas sinar matahari. Demi Allah, hanya yang punya iman dan Islam akan Allah buktikan akan menang di muka bumi ini. Allahu Akbar. Selamat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah dan kedua kita, makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang namanya sudah tercantum di arsy Allah jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ketika Nabi Adam pertama kali Allah hidupkan, ya, di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah atau di dalam kitab Qasasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dinukilkan lam khalaqallahu mubasharatan biyadayhi natin. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan kekuasaan dia dari tanah. Fasabarallahu ala suratil insan. Lalu Allah membentuk Nabi Adam dalam bentukan manusia. Ala khair khalqi ala khair surah, atas sebaik-baik bentuk.
Fabikalimatihi fayanfu min ila jasadi Adam. Fabikalimatihi kun fayakun fayahya Adam alaihissalam. Maka dengan kalimat kun fayakun, hiduplah Nabi Adam, berubah menjadi manusia. Jantung berdetak, darah terpompa ke seluruh tubuh, metabolisme tubuh berjalan. Ada sistem fisik, sistem kimia, anabolisme, katabolisme. Paru-paru berespirasi, oksigen masuk ke dalam hidung, masuk ke paru-paru, terjadi kehidupan. Nabi Adam merespon kehidupan. Nabi Adam berzin. Begitu Nabi Adam berzin, ucapan yang pertama keluar dari lisan Nabi Adam menandakan beliau hidup, menandakan sempurnanya ciptaan Allah. Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bayangkan, baru pertama hidup, ucapan yang keluar pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka malaikat yang tadinya ragu atas penciptaan Nabi Adam, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Hancur begitu menyaksikan Nabi Adam mengucapkan pujian kepada Allah. Kagum malaikat Jibril, kagum para malaikat. Yarhamukallah ya Adam. Nabi Adam pun menjawab, yahdikumullah wa yasir balakum. Lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas. Tampak aras Allah yang sangat megah dan indah, maha indah. Bergetar tubuh Nabi Adam menyaksikan aras Allah. Mengalir kalimat-kalimat thayyibah dari lisan Nabi Adam AS. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Takjub Nabi Adam. Tampak pula pilar-pilar yang sangat kokoh menopang aras Allah yang sangat indah. Dan ada sesuatu yang menarik bagi Nabi Adam. Di antara pilar-pilar yang menopang arus Allah membentang dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, di antara pilar-pilar yang menopang arus Allah terbentang dua kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam ada membaca satu nama. Kalau nama Allah sudah jelas Nabi Adam paham, tapi ada satu nama, bukan nama Allah, Muhammad. Ya Rabbi, qara'tu isman 'inda ismika, rubama huwa min khalqik. Ya Allah, aku membaca ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu. Bayangkan, satu makhluk namanya Allah sandingkan di samping nama Allah, nama Rasulullah SAW. Rubama huwa min khalqik, ya Allah. Barangkali dia adalah, tentunya dia pasti makhlukmu yang terbaik, kata Nabi Adam. Apa jawab Allah? Ajal. Innahu khairu khalqi. Betul Adam, dia adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Allahu akbar. Ya fillah, jauh sebelum alam semesta Allah ciptakan, Allah sudah ciptakan Nur Muhammad SAW. Nama beliau sudah ada di arsy Allah jauh sebelum Nabi Adam hadir. Jadi manusia yang pertama diciptakan bukan Nabi Adam. Nabi Adam adalah manusia yang pertama dilahirkan secara fisik. Adapun manusia yang diciptakan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, guru kita tercinta Al-Mukarram Hafizahullah Al-Habib Bagir. Habib Bagir, saya selalu Habib. Saya kadang takut salah menyebutkan nama beliau. Syakir Bagir. Alhamdulillah. Syukran lakum wa ihtimamikum li fi hadzal sabah. Allah yubarik fikum jami'an. Wa ila hadratil kiram Al-Habib Fauzi Jazakallah yutika barakatan wasi'atan fi hayatika kullahu. Wa ila al-hadirin wal hadirat al-asid wal asatidah wal mustaqbina wal mustaqimat fi sana hadad din fi wal hadal hadal majlis fi majlis ta'lim al-khair wal barakah fi hadhihi al-mantiqah. La wallahu yajma'na fi barakatihi kama yajma'u ashabi Rasulullah sallallahu inda majlis Rasulullah sallallahu. Amin ya rabbal alamin. Di tengah-tengah kita ada keturunan Rasulullah SAW. Wafillah, Rasulullah adalah manusia, tapi beliau manusia istimewa. Jangan disamakan Rasulullah dengan kita. Beliau teramat mulia. Lisan kita tidak cukup untuk menggambarkan kemuliaan yang Allah berikan pada Rasulullah SAW. Betapapun beliau makhluk. Wafillah,
Sejak lahir sampai wafat, Rasulullah kalau keluar rumah gak pernah tersentuh cahaya matahari. Ada yang tahu kenapa? Yuziruhul ghamam. Rasulullah selalu dinaungi awan. Jamaah sekali lagi, Rasulullah sejak lahir sampai wafat itu tidak pernah beliau tersorot oleh sinar matahari langsung. Selalu ada awan yang menaungi beliau. Kenapa demikian? Bukan karena beliau takut kepanasan, bukan, diwafillah. Karena pada diri Rasulullah ada cahaya Allah, ada nurullah. Jadi Allah sejak awal sudah memasukkan nur Allah kepada jasad Rasulullah SAW. Dan dapat kita bayangkan, jika cahaya Rasulullah bersentuhan dengan cahaya matahari, apa yang terjadi? Wafillah. Jamaah, mana nih suaranya? Jamaah. Jadi pada diri Rasulullah ada cahaya Allah. Bayangkan, jika cahaya Allah bersentuhan dengan cahaya matahari, apa yang terjadi? Kita masih ingat dalam sirah Nabi Musa AS, kaumnya mengatakan kepada Nabi Musa AS, qalu ya Musa lan nu'mina laka, menggunakan lan, adatun nafi, ya, huruf nafi selamanya abadan. Lan nu'mina laka, huruf nasab, selamanya kami tidak akan beriman hatta narallaha jahratan, sampai kami menyaksikan Allah iyanan bi'ayunina, langsung melihat Allah dengan mata kami. Seorang ulama sufi pernah meriwayatkan, saya lupa lagi kalau tidak salah, Sufyan As-Tsauri, muridnya Rabi'atul Adawiyah, yang Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Antara kita dengan Allah sekarang ada 70.000 hijab. Ada 70.000 hijab antara kita dengan Allah, sehingga kita bisa duduk dengan bebas. Gravitasi bumi kita tidak terganggu oleh kemuliaan cahaya Allah, karena ada 70.000 hijab. Ketika orang Yahudi mengatakan begitu kepada Nabi Musa AS, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepada engkau Musa sampai kami melihat wajah Allah tanpa hijab. Hijab yang ke-70.000 Allah bukakan sedikit. Begitu terbuka hijab yang ke-70.000, cahaya Allah, nurullah, bersentuhan dengan cahaya matahari, maka berubah menjadi petir yang menyambar pandangan mereka. Mati mereka. Bayangkan, itu baru hijab yang ke-70.000. Sekali lagi, di dalam diri Rasulullah SAW ada cahaya Allah. Andai kata tidak ada hijab antara Rasulullah dengan matahari, apa yang terjadi dengan matahari? Hancur matahari. Jadi Allah kasihan sama matahari, supaya Rasulullah SAW tidak bersentuhan dengan cahaya matahari, jadi selalu dinaungi awan. Jamaah, bukan takut kepanasan, supaya aman matahari tidak Rasulullah pernah bertanya pada malaikat Jibril. Jamaah kenal sama malaikat Jibril? Jamaah, ya alhamdulillah. Suatu hari Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah khalifah Allah di langit. Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Seperti kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Hanya satu jin yang bisa kita lihat, jin Cihamplas. Kalau Bapak Ibu ke Bandung, ada jalan Cihamplas, itu toko jin semua tuh. Hanya jin Cihamplas yang bisa kita lihat. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Innali Jibrila sittumi'ata janah. Sesungguhnya Jibril punya 600 sayap. Wa minha janahan la yukshiruhuma illa fi lailatul qadar. Dari 600 sayap yang dimiliki malaikat Jibril, ada 2 sayap yang hanya dibentangkan setiap setahun sekali, yaitu pada saat Lailatul Qadar terjadi. Fa'idha yungshirhuma, dan apabila Jibril membentangkan kedua sayapnya, fayuzawijan al-masyriqa wal-maghriba, maka ufuk timur dan barat tertutup oleh 2 sayapnya Jibril alaihissalam. Wak mongkleng sealam jagat. Itulah kenapa ketika Lailatul Qadar tidak ada bintang terlihat, tidak ada suara angin, tidak ada angin berhembus, tidak ada binatang yang berbicara, karena malaikat Jibril kermuliat. Nah, bahasa Inggrisnya nguliat. Bahasa Ternate nguliat, Bib. Tolong terjemahkan, Bib. Terjemah hadil kalimat.
Itulah kenapa malaikat Jibril saking besarnya. Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kamu umruka?" "Jibril, berapa usiamu?" Hakikatan la adri kam umri ya Rasulullah. "Sebetulnya aku tidak tahu berapa umurku. Lakinnani ra'aitu nuran, ra'aitu najman fis sama. Tajharu alayya ala kulli ra'si 70,000 sanah maratan wahidah." Aku tidak tahu berapa umurku, tapi aku melihat di langit ada satu bintang yang sangat indah. Aku melihat satu bintang yang sangat indah, paling indah di langit. Bintang itu muncul setiap 70.000 tahun sekali. Munculnya setiap 70.000 tahun sekali. Dan aku sudah melihatnya 70.000 kali. Wa qad ra'aituhu 70,000 marrat. Bayang tidak Wafillah, ada bintang yang paling indah di langit munculnya 70.000 tahun sekali, dan malaikat Jibril sudah 70.000 kali menyaksikannya. Jadi berapa usia malaikat Jibril? Jamaah, sekian dan terima kasih. Loba teuing angkana. 70.000 dikali 70.000, 4 miliar 900 juta tahun tuh malaikat Jibril lebih usianya. Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jibril, atadri ma dzalikan najm?" Jibril, kamu tahu itu bintang-bintang apa? Allahu a'lam wa rasuluhu ya'lam. Allah Maha tahu dan Rasulnya mengetahui. Jibril, innahu ana Jibril. Jibril, bintang itu saya Jibril. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bintang yang dilihat malaikat Jibril itu Nur Muhammad SAW. Itu Rasulullah. Jangan samakan Rasulullah dengan Nabi dan Rasul yang lain. Jangan samakan beliau dengan manusia yang lain. Beliau memang manusia, tapi beliau istimewa ya Allah. Dan inilah nikmat yang terbesar, kasih sayang Allah yang cipta Allah berikan pada kita. Bersyukur kita punya Nabi seperti beliau. Iri kita kepada para sahabat, iri mereka setiap saat bisa melihat wajah Rasulullah. Setiap saat mereka bisa merasakan pancaran cahaya Allah. Kita 14 abad jauh terbentang antara kita dengan beliau. Iri kita kepada para sahabat. Semoga Allah perlihatkan kepada kita seumur hidup kita paling 3 sekali, ya Allah. Tolong ya Allah, jangan kau biarkan rindu kami ini menyiksa kami. Rindu kami kepada makhlukmu yang terbaik, kepada kekasihmu ya Allah. Rasulullah SAW. Ibu bilang mohon maaf, suara saya belum kembali ini. Sudah saya pulang dari Medan, saya kena dehidrasi dan kena angin, batuk. Ternyata batuknya di sini dia terlatih. Jadi sekarang belum sembuh, Ibu. Mohon maaf suara saya belum muncul. Saya mintakan Juan untuk carikan suara ke kantor DPRD, tapi ternyata suaranya udah habis diborong untuk persiapan 2024. Saya bilang mungkin di KPU masih ada suara, tolong beli 1 suara saja, saya ingin ceramah di sini. Jadi mohon maaf kalau suara saya seperti ini. Jamaah, kemana ini kok gak ada suaranya nih? Masih bersama saya? Jamaah, ya Allah. Sampai mana tadi? Tentang Rasulullah. Jadi itulah Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat bagaimana kemuliaan Rasulullah SAW. Tadi kemuliaan Rasulullah dibandingkan sama makhluk. Silakan buka di dalam kitab Sahih Muslim Syarah An-Nawawi dalam Kitabul Fadail. Bab fadl Nabi Muhammad SAW min syarril khalaiq. Bab keutamaan Rasulullah dibandingkan semua makhluk. Jadi wajar kalau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat. Bukan Nabi Adam. Kalau memang Rasulullah makhluk manusia yang pertama diciptakan nih wafillah, kenapa dilahirkannya beliau di akhir zaman? Para ulama memahami hidup kita ini ansiratun bainal haqqi wal batil. Pertarungan antara hak dan batil. Nah, berbicara pertarungan nih wafillah, yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final?
babak final. Kenapa babak final yang kita tunggu-tunggu? Karena menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul? Kalau babak final menentukan yang menang dan yang kalah, pemainnya, pemain ecek-ecek, pemain abal-abal atau pemain yang terbaik? Pemain yang terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik, dilahirkannya di babak final pertarungan hak dan batil dalam peradaban manusia di muka bumi ini. Allahu Akbar. Jamaah yang dimati Allah. Suatu hari Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika di Madinah, kita tahu di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Ada Bani Quraizah yang bersekutu dengan Aus, ada Bani Nadir dan Qainuqa yang bersekutu dengan Bani Khadraj, suku Khadraj, Arab Madinah. Nah, dari Bani Quraizah ini ada seorang Yahudi yang hafal Taurat. Saya nggak tahu Taurat berapa juz. Kalau Quran 30 juz. Kalau Taurat berapa juz? Ya, sekian dan terima kasih. Nah, Umar meminta kepada Yahudi tadi, ya akhil karim, uktub li jawami' min at-Taurati indak. Hei, saudaraku, tolong tuliskan Taurat yang kau hafal. Aku ingin tahu Taurat seperti apa. Dituliskan tuh beberapa ayat. 3 lembar dituliskan buat Umar bin Khattab. Salah satu Taurat yang dituliskan untuk Umar bin Khattab adalah firman Allah dalam Taurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ba'isun min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Man amana bi faqad ihtada wa rusyida wa man lam yu'min bih fa huwa mal'unun ila yaumil qiyamah. Itu Taurat. Inni ba'isun, isim fa'il, sesungguhnya aku akan mengutus min waladi Ismaila, dari keturunan Ismail, laisa min Ishaq lakin min jihati Ismail, nabiyan ismuhu Ahmad, seorang nabi yang namanya Ahmad. Man amana bihi faqad ihtada wa rusyida. Barang siapa yang beriman kepadanya, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bih, dan siapa yang tidak beriman kepadanya, mal'unun ila yaumil qiyamah, terkutuk dia sampai hari kiamat. Laknat Allah baginya sampai hari kiamat. Bangga Umar mendapatkan petikan Taurat tadi. Thank you bro, saya mau ke Rasulullah. Rek ningalikeun ya Taurat aya Umar, rajin Umar atuh pikirkeun. Dan pikirannya pikirkeun. Pergi menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, laqad ra'aitu bi akhin min Quraizah. Fasa'altuhu ay yaktuba li jawami ada Taurati 'indah. Afala a'radahu 'alaika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, itu masih ada ibu-ibu. Bu, mari Bu, masuk Bu. Ada banyak. Silakan Bu. Alhamdulillah berkat sekali. Terus bertambah nih Bu. Ini isyarat ini akan bertambah luas nanti bangunannya. Amin. Allah selesaikan bangunan ini. Ya Allah, berkahi bangunan ini dengan kedatangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, lapangkan dan luaskan majelis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ibabillah. Dikira Umar Rasulullah senang. Dan dikira Umar Rasulullah tidak tahu Taurat. Rasulullah sudah hatam semua kitab Allah. Hatam. Ya, seperti kita, saya yakin di sini hatam Quran semua. Betul? Hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? 30 juz apa juz 30? Soal saja yang penting Qurannya. Jamaah. Dikira Umar Rasulullah senang. Merah wajah Rasulullah, tersinggung dengan perbuatan Umar. Sabit bin Abdullah di samping Umarnya, ya Umar, afala taru ma bi wajhi Rasulullah sallallahu. Hei Umar, lihat wajah Rasulullah, marah sama kamu, tersinggung oleh perbuatanmu. Begitu Umar melihat, sadar Umar. Sayyidina Umar sadar Rasulullah tersinggung dan perbuatannya. Maka beliau merevisi perbuatannya, mengangkat tangannya dan berkata, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabi dan rasulku. Tapi kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah SAW naik mimbar. Di mimbar Rasulullah menegaskan siapa beliau, siapa dirinya. Apa kata Rasulullah SAW? Lau asbaha Musa fikum thumma i'taba'tumuhu wa taraktumuni la dolaltum. Allahu Akbar. Pakai lam taukid wa billah. Lau asbaha Musa fikum, andai kata pagi hari ini Musa ada bersama kalian,
Pagi hari ini Musa ada di tengah-tengah kalian. Sum'aitaba'tumuhu, kalian pergi mengikuti Musa. Wa taraktumuni, kalian meninggalkan aku di sini. Sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Kok bisa sesat? Bukankah Nabi Musa Nabi Allah juga? Dan bukankah Taurat kitab Allah juga? Tapi kenapa dikatakan sesat? Ya fillah, Allah sudah menegaskan kepada semua Nabi dan Rasul, apabila ada datang kekasih Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah, wajib meninggalkan tugas kenabiannya dan bergabung menjadi umatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Quran surat Ali Imran ayat 81-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqratum akhadtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan semua Nabi dan Rasul. Ibabillah, Abu Zar Al-Ghifari, Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi jumlahnya 124.000 orang. Nabi 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi, 315 menjadi Rasul. Sehingga Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul sudah pasti Nabi, include dalam jumlah Nabi. Dan hanya 4 Nabi yang dari bangsa Arab. Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah umrah gratis. Ayo, siapa Nabi yang dari bangsa Arab 4-nya? Ada yang tahu? Dapat hadiah umrah. Berangkat ketemu di Mekah, pulang ketemu di Cengkareng. Kan gratis ya. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Mu'ini, wahai Abu Zar, Rasulullah SAW. Nah, semua Nabi Allah ambil sumpahnya. Aku sudah memberikan kitabku, wahyuku kepada kalian, dan aku sudah memberikan hikmah. Hikmah itu adalah tafsir dari kitab Allah. Hikmah, ya, segala sesuatu yang membuat kita faham tentang kitab Allah, itu adalah hikmah. Bisa hadis, bisa qaul ulama, atau aqwali sahabah, ya radhiyallahu anhum. Nah, manakala Nabi dan Rasul hidup, mereka wajib meninggalkan tugas kenabian mereka. Kalau mereka bertemu Rasulullah, wajib menjadi umatnya. Untuk kita, sallu ala Nabi Muhammad. Namun ibadillah, karena beliau makhluk Allah yang terbaik, maka manusia-manusia yang menjadi pendampingnya pun pasti manusia yang terbaik. Kaum yang mendampinginya pun pasti kaum yang terbaik. Makanya dipilihkan ada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua sahabat yang terbaik. Dan bersama mereka Islam sempurna. Betul? Hebat kan para sahabat? Contoh saja, siapa sahabat yang mulia setelah Rasulullah SAW? Setelah Rasulullah dan para Nabi, manusia yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, kalau ada perintah dari Allah, beliau tidak pernah berpikir panjang. Sami'na wa ta'ala. Ya, labbaika wa sa'daika ya Rabb, kullu khairin biyadik. Itu Abu Bakar. Makanya kalau beliau berjuang di jalan, beramal di jalan Allah, totalitas, tidak berpikir resiko. Maka ketika berinfak, semua hartanya diinfakkan. Ketika perang Badar, itu semua hartanya dibawa tuh. Kalau kita mungkin canceling gitu ya. Kalau kita ada canceling, ada canceling kontak infak. Ini 20.000 sayang, 50 malah jauh deh sayang, 100.000 komono ya, 100.000 baru. Ada 2.000 tuh di samping 100.000, diambil yang 2.000 tuh. Dilintingin, masukin. Enggak. Di belakang nepuk. Gancang bang. 100.000 dikasih si bapak dari belakang. Wih, gaya si bapak 100.000. Masukin ke kotak infak. Maju kotak infak sana. Nepuk lagi si bapak. Bang, itu uang abang jatuh tadi 100.000.
Astagfirullah. Kita Abu Bakar semua hartanya disedekahkan di jalan Allah. Nanti ada kotak infaknya diuji seperti Abu Bakar kan ini. Ya Abu Bakrin ma'aksara maluka hal biha tasaddaqta. Hai Abu Bakar, betapa banyak uang yang kau sedekahkan. Semua kau berikan, dengan ini kau bersedekah. Ajal ya Rasulullah. Hada malikulu. Ini hartaku semuanya. Famadatabi li usratika fil bait. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu di surga, aku sisakan Allah untuk mereka. Allah Maha Kaya. Allah Maha memiliki ini, dunia tidak ada artinya dengan apa yang Allah punya. Sayyidina Abu Bakar. Maka hebatnya iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah tafsirkan dalam sebuah hadis. Silakan buka, masih dalam Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab fadlu Sayyidina Abi Bakrin, bab keutamaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Lau zinat imanu Abi Bakrin bi imani saqalain la rajuhat." Andai kata ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dengan jin dan manusia, dikumpulkan semua imannya, masih lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Allahu Akbar. Ini mulianya sahabat. Maka wajar kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama beliau. Aina Abu Bakrin, lihat holofiya. Mana Abu Bakar? Masuk dia ke dalam surgaku. Semua pintu memanggil nama Abu Bakar. Kalau kita dipanggil dari pintu mana? Jemaah, Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Kalau kita dipanggil dari pintu mana? Dari pintu dapur sama istri. Jemaah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu di bawah imannya Sayyidina Abu Bakar, setengahnya dari iman Islamnya, kualitas imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi dahsyatnya pahala kualitas imannya Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu luar biasa. Bintang di langit yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, miliaran, triliunan, tidak ada artinya. Dunia ini tidak ada artinya dibandingkan dengan imannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai suatu hari Rasulullah tersenyum melihat Sayyidina Umar berjalan, Abu Bakar dari sana. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Sayyidina Umar dari sini, Rasulullah melihat ke kiri dan tersenyum. Kenapa ya Rasulullah? Di mata bersabda ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum ya Rasulullah? Ya. Melihat Umar dari sana, lihat Umar berjalan di sana. Dahsyat luar biasa. Aku melihat iblis berjalan dari arah sana. Begitu iblis melihat ada Umar di depannya, iblis lari tunggang langgang. Jamaah, iblis berpapasan dengan Umar bin Khattab, yang lari iblis. Lah kalau kita pulang kajian di majelis Al-Khair wal Barokah malam hari, pulang di jalan berpapasan dengan yang putih, loncat-loncat, yang lari duluan siapa? Yang lari duluan siapa? Iya, yang loncat-loncat. Itu Umar bin Khattab. Jadi betapa mulianya pula para sahabat. Jamaah, jadi mulia tidak para sahabat? Ya. Tidak ada zaman yang terbaik melainkan zaman ketika Nabi Muhammad SAW kekasih Allah hidup. Tidak ada kaum yang terbaik melainkan kaum di mana Rasulullah hidup. Betul? Lalu saya bertanya, maafkanlah, siapakah yang paling menakjubkan imannya dan hebat mana imannya antara kita dengan sahabat Rasulullah SAW? Coba, siapa yang paling hebat dan paling mulia? Para sahabat apa kita? Para sahabat. Betul ya? Karena tadi Abu Bakar sehebat itu. Betul? Bukan kita. Bukan. Boleh saya pinjam mushaf Quran yang kecil saya? Satu mushaf Quran. Besar ya? Bila suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin apa? Siapa mukmin yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Mukmin mana yang paling hebatnya, paling hebat imannya bagi kalian? Para sahabat ada yang menjawab, Al-malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Humul ladina a'jaba ilaina imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya bagi kami.
Betulkah malaikat? Apa kata Rasulullah SAW? Bukan. Bukan malaikat. Kaifa la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim? Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman? Mereka ada di sekeliling Allah. Mereka dekat dengan Allah. Wajar mereka beriman. Mereka lebih dekat kepada Allah ketimbang kita. Setiap saat mereka langsung berhadapan dengan pengawasan Allah. Wajar mereka beriman. Oh gitu ya Rasul. Bukan malaikat, bukan. Antum ya Rasulullah, al-anbiya wa rusul. Anda ya Rasulullah, para nabi dan rasul. Lasna, bukan kami. Kaifa nu'minu wal wahyu yunazzilu ilaina? Bagaimana kami tidak beriman setiap saat kami dikontrol oleh wahyu Allah. Wahyu turun membimbing kami. Wajar kami beriman. Oh gitu ya Rasulullah. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan. Idan nahnu ya Rasulullah ashabuk. Kalau begitu kami ya Rasulullah sahabat Anda, kata seseorang dari belakang. Lastum, bukan kalian. Bukan kalian. Kaifa la tu'minuna wa ana baina azharikum. Rek teu iman sia marane kaula aya di tengah-tengah ranjut. Keluar bahasa Sunda. Mau tidak beriman gimana kalian? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hari-hariku 24 jam. Selamat kalian dengan melihat aku setiap hari. Kalian mengikuti apa yang aku lakukan, selamat. Di antara kalian ada yang berbuat dosa, aku tegur dia, selamat dia dari neraka. Wajar kalian mulia. Ternyata pantas Abu Bakar seperti itu, Rasulullah bersamanya, betul? Wajar para sahabat mulia, Umar mulia, padahal dulu asyaddu jahiliyah, paling taat dengan jahiliyah, tapi begitu disibgoh dengan sibgoh Islam, seperti itu. Wajar Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya bingung para sahabat. Lalu siapa yang paling menakjubkan imannya ya Rasulullah? Famanil ladzina ajaba ilaina imanuhum. Kalau bukan malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, kami pun bukan. Lalu siapa yang paling hebat imannya? Siapa ya fillah? Siapa? Humul ladzina yuhayyuna min ba'dikum. Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Mukmin yang paling menakjubkan imannya bagi kami adalah mereka yang hidup di akhir zaman. La yaltahiqu nabi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku, mereka tidak sejaman dengan kalian, jauh di akhir zaman. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Itulah mereka yang paling menakjubkan imannya bagi kalian. Ifafillah. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari kitab ini? Betul? Dari mana kita tahu dan kita faham fitrah kita Islam kalau bukan dari kitab ini? Dan dari mana kita tahu Nabi dan Rasul kita Rasulullah Muhammad SAW kalau bukan dari kitab ini? Terkutuk dia. Ya. Rasmus Paludan yang dia membakar Quran di Swedia tanggal 27 Januari kemarin. Semoga Allah melaknatnya. Ya Allah, laknat dia dan laknat yang belum pernah kau turunkan. Il'anhu ya Rabbi la'natan lam tumsil qablaha wa ba'daha hatta taqum as-saah. Amin. Inilah tiket kita untuk menjadi yang terbaik. Ada yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW? Belum. Jadi jangankan kita bertemu, mimpi ketemu Rasulullah aja mungkin belum. Kita tidak sejaman dengan para sahabat, tapi ingatlah, kita bisa menjadi yang terbaik dari para sahabat ketika kita mengimani kitab suci ini. Kita membaca, kita fahami, kita tadabburi, kita amalkan dan kita dakwahkan. Maka ini akan memulihkan kita. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bi khadim. Allah akan memuliakan manusia dengan kitab ini, dan Allah akan menghinakan seseorang yang menghinakan kitab ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa kita yang terbaik? Kita hidup di akhir zaman, fitnah kita buruk luar biasa. Allah dihujat, Rasulullah dimaki, Islam dinistakan, kitab suci kita dibakar. Tidak pernah ada di zaman Rasulullah manusia sekeji itu, betul? Sekarang ada di zaman kita.
dan waktu kita sebentar. Iblis dan Dajjal tidak punya banyak waktu. Mereka sedang bersungguh-sungguh untuk menghancurkan kita. Bayangkan, Iblis dan Dajjal tidak pernah muncul di zaman para nabi, sekarang muncul di zaman kita. Fitnah di zaman kita dahsyat. Maka Allah memberikan pahala yang dahsyat ketimbang para sahabat. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikan sunnahku, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Sing sira mana sudah putut. Ya tahu semutan. Kesebutan berbulan sebutan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman manusia meninggalkannya, di zaman manusia mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. Ya Rasulullah, syuhada'u minna wa minhum. Syahidnya kami atau syahidnya mereka. Bal syuhada'u minkum. Bahkan syahidnya kalian. Hari ini kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Pahalanya 100 kali syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Pahalanya 100 kali syahidnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Pahalanya 100 kali syahidnya Mus'ab bin Umair. Mereka Allah muliakan, tapi yang menghidupkan sunnah zaman kita, pahalanya 100 kali syahidnya mereka. Seperti apa keutamaan satu mati syahid? Pertama, sebelum peluru menembus tubuh kita, sebelum pedang menyambar leher kita, Allah cabut nyawa kita terlebih dahulu. Fala ya'lamu syahid bi alamil maut ila kadamtin naml. Orang yang mati syahid tidak akan sakit kematiannya, melainkan seperti digigit semut. Maka lihat orang yang mati syahid tersenyum kan? Karena tidak sakit kematiannya, seperti digigit semut. Tidak percaya, silakan buktikan. Kalau sudah terbukti kasih tahu saya. Ustaz, jazakallah Ustaz, saya sudah mati syahid Ustaz. Alhamdulillah kematian saya tidak sakit Ustaz, hanya seperti digigit semut. Betul Ustaz. Siapa yang kirim WA dari alam barzah ini? Yang kedua, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Tragedi Pontianak Sampit, Madura lawan Melayu. Ustadz kita 3 orang gugur pulang kajian di Majelis Ta'lim kami. Kepalanya belah, lehernya hampir putus, ininya juga hampir putus. 3 orang tadi dikuburkan. Nah yakin syahid dimakamkan. Situasi aman, ini 2017 kalau tidak salah. Situasi sudah aman, maka pihak keluarga meminta dikembalikan. Dikubur, digali kembali kuburnya, jasadnya dipindahkan ke makam keluarga. 18 hari dimakamkan, darahnya masih merah, tubuhnya masih utuh. Bukti orang yang mati syahid, Allah haramkan bumi tanah menghancurkan tubuhnya. Yang ketiga, Allah bebaskan dari soal jawab, dari fitnah kubur. Yang keempat, Allah berikan 70 nama yang akan disafaatinya masuk surga tanpa hisab dari keluarganya. 70 anggota keluarganya disafaati tanpa hisab masuk surga. Yang kelima, Allah berikan mahkota kemuliaan Tajul Waqar. Dan yang keenam, Allah nikahkan dengan 70 bidadari. Pak, punya berapa bidadari di rumah? 2 apa 1? 1. Pak, cuma 1 Pak. Kalau 1 bukan istri namanya Pak, Iswan. 1 itu Iswan, 2 istu, 3 baru Kalau 1 apa? 2, 3. Jadi disebut istri kalau betul Bu? Oh enggak. Enggak Bu. Jadi istri itu berapa? 1 apa 3 Bu? 3. Semangat ya Pak. Jadi cuma 1 Bu ya. Udah Pak, cukup 1 saja Pak. Sabar Pak, cuma 1 saja Pak. 1 ya Bu ya. 1 di Ternate, 1 di Tidore, 1 di Halmahera, 1 di Jawa gini mati Allah. 73 bidadari. Itu 1 mati syahid. Sekarang kali 100. Imabillah. Kenapa sehebat itu Allah berikan pahala? Karena kita mempertaruhkan jihad kita hari ini, perjuangan kita mengawal Islam, Quran dan Sunnah dalam hidup kita hari ini.
bukan hanya mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul, bukan hanya mempertaruhkan nama baik Rasulullah SAW sebagai makhluk Allah yang terbaik, tapi kita mempertaruhkan nama baik Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah sang pekampiun kesesatan, rajanya kesesatan di alam semesta, iblis dan Dajjal. Kedua-duanya muncul di hadapan kita. Demi Allah, fitnah Dajjal hampir sempurna. Ini yang saya lihat di Palestina, ya fillah. November kemarin saya baru pulang dari Palestina, Mesir, Jordan. Saya bawa jamaah kajian di negeri para nabi. Di sini Allah mengutus Nabi Ibrahim, di sini Allah mengutus Nabi Musa. Kita jalan-jalan ziarah kepada jihad di zaman para nabi langsung. Insya Allah harusnya tanggal 23 Februari saya berangkat ke Palestina kembali bersama jamaah. Tapi saya menolak untuk berangkat, saya minta izin, saya kurang sehat. Jadi saya minta bulan Syawal mudah-mudahan kita berangkat. Bapak Ibu kalau mau berangkat Palestina, boleh insya Allah bersama kita. Nanti hubungi aja Kang Juan. Kita akan ziarah ke kiblat kita yang pertama, kiblat 1500 Nabi dan Rasul dari Bani Israel, Masjidil Aqsa, bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Maka istiqomahlah. Tidak apa-apa kita kehilangan dunia. Dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan akhirat. Allah menjanjikan surga bagi kita ketika kita istiqomah. Memang berat perjuangan kita. Perjuangan kita hari ini memang dahsyat beratnya luar biasa. Rasulullah menggambarkan jihad kita, perjuangan kita mengamalkan Islam hari ini seperti memegang bara api. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari Muslim bersabda, "Sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawma idzin bid-dini kal qabidi alal jamri." Akan datang pada umat kita satu zaman, satu masa di mana orang-orang yang istiqomah memegang Islam, mengamalkan Islam. Orang-orang yang istiqomah mengamalkan Quran Sunnah seperti memegang bara api. Ada kayu bakar sedang merah menyala, kita pegang. Apa yang kita rasakan? Terbakar. Kita amalkan Islam dan Quran Sunnah. Kita amalkan akal sehat kita. Kita berjuang membela kebenaran dan hati nurani. Kita disebut teroris, ekstremis, intoleran. Begitu kan? Lihat para ulama, habaib cucu Rasulullah SAW di penjara, di penjara. Hanya karena membela Quran dan Sunnah, memperjuangkan risalah Rasulullah SAW. Saya pernah ditangkap oleh polisi. 2 tahun saya dapat hukuman. Ya, tempat saya hanya satu hijab dengan Habib Bahar bin Smith. Hanya satu hijab saja antara saya dengan Habib Bahar Smith. Ya, semoga Allah melindungi Habib Bahar. Sekarang beliau sedang disidang hanya karena satu fitnah. Hanya dengan fitnah mereka bisa mengurung kita. Tapi wafillah, sekali lagi, perjuangan kita ini dahsyat. Semua Nabi dan Rasul mereka meminta agar dihidupkan zaman kita. Saking dahsyatnya pahala dan gengsinya jihad di hari ini. Wafillah, istiqomah. Ya. Kita sudah punya guru yang terbaik. Allah hadirkan beliau untuk kita. Syukuri, makmurkan majelis ini. Korbankan apa yang kita punya demi harumnya Islam di sini. Ini karunia Allah. Jika dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Seperti apa nilai dunia dibandingkan dengan akhirat? Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wallah, mad dunya fil akhirah illa masalu ma yaj'alu ahadukum isba'u fil yami hadhihi falyanzur bima tarji'." Demi Allah, nilai dunia dibandingkan dengan akhirat tidak ada artinya. Ibarat seseorang di antara kalian yang mencelupkan telunjuknya ke lautan, maka perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Bapak Ibu, nilai dunia Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita mencelupkan telunjuk kita ke lautan, lalu kita angkat. Air yang nempel di tangan kita, di telunjuk kita, itulah dunia dan segala isinya. Air laut, itulah akhirat, surga yang Allah berikan untuk kita. Jamaah. Jadi air yang ada dalam telunjuk kita, itulah dunia dan segala isinya. Air laut, itulah akhirat. Pertanyaan saya, bagaimana kita menikmati air yang ada di telunjuk kita? Ada orang minum kayak gini, lok. Ada tidak? Tidak. Bagaimana kita menikmati air yang ada di telunjuk? Cuma dijilat kan? Betul?
Kadang tidak ketahuan, dijilat lagi. Tidak cukup dengan satu jilatan. Pertanyaan saya, hilangkah haus kita hanya dengan jilatan air itu? Hilang haus kita? Tidak, itulah dunia. Sebanyak apapun dunia yang kita punya, tidak akan pernah sampai kepada kata puas. Jauh. Sudah punya di rumah yang cantik, lihat di luar lebih cantik, poho kalau di imah. Tidak pernah cukup, dunia jauh dari kata puas. Tapi akhirat lautan itu ya Billah. Umar sampai dinasehati, ketika melihat Rasulullah tidur di atas pelepah kurma, nangis Umar. Rasulullah SAW bangun, ada bekas pelepah kurma di pipi kanannya karena tidurnya begini kan. Itu pelepah kurma nempel terbentuk di pipi Rasul. Nangis Umar, ya Rasulullah, Anda kekasih Allah, kenapa hidup miskin seperti ini? Lihat kisah Persia, Raja Romawi. Mereka kaya raya, mereka menikmati dunia, tapi mereka ahli neraka, musuh-musuh Allah. Kenapa Anda tidak minta dunia? Apa kata Rasulullah SAW? Rasul tidak senang sama itu. Kata-kata Umar, ya Umar, innahum ajilat ni'matum fid dunya wa laysa lahum fil akhirah nasibun. Laysa nasibun fil akhirah lahum. Umar, mereka adalah orang-orang yang Allah segerakan kenikmatan mereka di dunia. Di akhirat sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan. Amman nahnu ukhirat ni'matuna fil akhirah. Adapun kita adalah kaum yang Allah tangguhkan kelezatan dan kekayaan kita nanti di akhirat. Mau pilih mana Umar? Mau pilih dunia apa akhirat? Jadi malu Umar. Akhirat di Rasulullah. Jamaah insyaallah Allah sediakan surga bagi kita kalau kita istiqomah berjihad di jalan Allah. Ya billah. Baik, saya tutup dengan satu hadis yang membuat saya bangga menjadi orang Indonesia. Satu hari saya bertemu dengan guru saya di Masjid Kibli di Komplek Al-Aqsa 2016 bulan Juli kalau tidak salah. Saat itu kita bekerja sama dengan Mr. Simon, dia orang Palestina Muslim. Kita mau bekerja sama untuk membuat sebuah proyek membantu para pengungsi yang ada di West Bank, tepi barat. Saat itu saya ke sana bersama jamaah. Subhanallah, setelah sholat subuh saya ketemu lagi dengan guru saya yang dulu mengajarkan saya tentang Islam, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, ketua Rabita Ulama Palestin. Saya bertanya pada beliau tentang hadis Rasulullah SAW, Sahih Muslim dalam Kitabul Iman kalau tidak salah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda hatta ru'aitu masyarika wa magharibaha wa atani al-kansayn al-ahmar wal-abyadah wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawala minha. Allah melipatkan bumi, membentangkan bumi ini untukku. Allah membentangkan bumi yang bulat dibikin terbentang hingga terbentang terlihat dari timur hingga ke barat dunia kekayaannya. Muhammad kekasihku, bumi ini aku berikan untukmu. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, dan umatku akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya. Allahu akbar. Diwafilah kabar gembira dari Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Sebelum hari kiamat Islam akan zahir lagi. Terakhir sekali lagi Islam akan zahir. Entah kapan, wallahu a'lam bishawab. Hanya yang jelas ketika Islam berkuasa, timur dan barat dunia akan kembali kita kuasai. Kenapa para pendahulu kita menamakan barat itu Maroko, timur itu Merauke, sama namanya Maroko dan Merauke, betul? Karena untuk memberitahukan pada dunia, Islam akan kembali memimpin dunia. Allahu Akbar. Dan tahukah siapa yang akan memimpin kebangkitan Islam? Saya tanya hadis tadi, ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina Indonesia di anna liwana al-ahmar wal abyad, bendera kami merah putih. Saya, apakah ada hubungan hadis ini dengan kami Indonesia? Beliau menepuk saya. Jawaban beliau sama dengan jawaban Syekh Abu Bakar Al-Awabidah 2016. Beliau mengimami kita salat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Ya, mereka mengatakan apa? La na'taqid himmatana li tahriri bilad Filistin wa i'adatil Quds ila rihabil muslimin ala al-arabiyyin wa la al-gharbiyyin bi ittihadihim, lakinnana na'taqid anna nusrata min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia. Allahu Akbar. Mohon maaf, saya tidak berharap
kebangkitan Islam ini, pertolongan Allah akan kebangkitan Islam ini, bebasnya Palestina, kembalinya Al-Aqsa kepada bangsa Arab. Mohon maaf, maksudnya kaum yang munafik di Jazirah sana. Ya, bukan zuriat Rasulullah, tapi kaum munafikun yang sekarang menelia dengan Raja Arab. Lihat, Halloween dirayakan, Maulid dilarang, tapi Halloween diadakan. Maulid dilarang, ya, konser musik mereka adakan. Saya lihat sendiri di Jeddah, ya Allah, di Jeddah seperti itu. Maka kami yakin, kata beliau, kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian. Hei Indonesia, Allahu Akbar. Itulah kenapa zuriat Rasulullah Allah simpan di Indonesia untuk yang terakhir. Karena mereka lah yang akan memimpin kita untuk memimpin kebangkitan Islam. Insyaallah. Jadi jangan heran kalau Indonesia sekarang dibikin carut marut politiknya, karena kita sedang diuji oleh Allah. Layakkah kita memimpin dunia? Kalau kita bisa memimpin Indonesia, membebaskan Indonesia, maka kita bisa membebaskan dunia. Baik, kalimat terakhir dari saya, ini betul-betul terakhir. Barangkali wabil yang dapat saya sampaikan. Habib, mohon maaf, keluar aslinya saya. Jangan kaget, tadi malam saya lebih keras lagi dengan mereka. Itu barangkali perkenalan saya. Habib, syukron jazilan. Ya, syukron jazilan ala ihtimamikum lana. Kula amin mangtal bi khair. Terima kasih wabillah.